diberkati Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Memang jemaat-jemaat kita adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan yang sempurna sepanjang minggu ini. Tuhan pertemukan kita kembali di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan sehat, semua karena Tuhan. Dan hari ini semua kesehatan kita yang Tuhan sudah berkati sepanjang seminggu ini, kita akan mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala bersama. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami ada saat ini sebagaimana ada Tuhan, itu karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan.
Amin Yesus. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Engkau Allah kami yang kami banggakan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, jemaat di tempat ini mau bersorak-sorai bagi-Mu. Kami anak-anak yang berbahagia. Kami anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak Ibu yang mau bergembira bersorak-sorai, beri tepuk tangan. Aku bahagia. Aku bahagia.
mendengar pujian ini. Hanya Engkau yang kami perlu. Kebutuhan utama dalam hidup kami adalah Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan ini. Engkau yang sanggup menjamah hati kami. Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Lanjutkan karya-Mu dalam pribadi setiap kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus, seperti yang Kau mau. Biarlah di hati dan pikiran kami, di hidup kami, hanya Engkau, dan fokus hidup kami hanya untuk dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh ada di dalam bait Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan dan Tuhan hadir di tengah kami. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan. Kiranya apa yang mereka lakukan di hadapan-Mu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Setiap kami buka hati kami, pikiran kami mau berkonsentrasi, mengarahkan hati pikiran kami untuk mendengar pesan-pesan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara memerlukan Tuhan? Ya, setiap kita punya satu kebutuhan utama. Kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kau mencoba hidup tanpa Tuhan, maka hidupmu akan lebih buruk dari hari ini. Kalau saudara beranggapan saya bisa tanpa Tuhan, ya. Karena kita harus sadar akan keterbatasan kita. Dalam banyak hal kita sangat terbatas, ya kan? Kekuatan kita terbatas, daya ingat kita terbatas, pemikiran kita terbatas, semuanya serba terbatas. Apa yang mau dibanggakan dari setiap keterbatasan itu? Saudara yang dikasih Tuhan, ya hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang doa Bapa kami masuk sesi yang ketiga. Next, ya kita review sebentar, ya sesi yang lalu, ya sesi yang lalu kita belajar ada satu kalimat yang dahsyat, ya berupa pujian pengagungan kepada Tuhan. Di sana dikatakan dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dalam berdoa kita harus sadar bahwa kita sedang datang kepada Allah yang kudus, kepada Allah yang berbeda dari Allah-Allah lain atau Tuhan-Tuhan lain. Ya, Allah kita berbeda, bukan cuma agak lain, memang kita lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, lainnya di mana? Kalau Allah dalam kepercayaan lain itu digambarkan sebagai sosok yang powerful, sosok yang begitu otoriter, kalau salah dihukum, kalau nggak benar sedikit dihukum. Iya. Allah yang begitu susah dijangkau, tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu dekat dengan umatnya. Amin. Bahkan Tuhan Yesus dalam doa ini, di bagian pembukaan saja, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, Dia mengajarkan kita untuk memanggilnya dengan sebutan Bapa. Bapak ya, bukan Bapak. Dalam bahasa Indonesia itu ada Bapak pakai K. Semua orang laki-laki dewasa bisa dipanggil Bapak. Ketemu tukang cendol bisa dipanggil Bapak. Ketemu driver online bisa dipanggil Bapak. Tapi tidak semua mereka adalah Bapak yang daripadanya dirimu berasal. Betul? Ya. Panggilan Bapak yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah berbeda dengan yang lain. Jadi jangan percaya dengan satu statement, ya Tuhannya kan sama, kita caranya berbeda. Ya. Saudara, kalau Tuhannya sama, ya caranya juga pasti sama.
ya kan? Kitabnya juga sama, aturan-aturannya juga sama. Seperti di Indonesia, ya kita berbeda, berbagai macam suku, tapi aturannya kan di Indonesia sama. Dasar negaranya sama, Pancasila. Apakah Pancasila itu hanya dasar negara buat orang Jakarta? Tidak. Orang Papua juga dasar negaranya sama. Jadi jangan lagi mau dikacaukan dengan pemahaman Allah kita sama. Enggak. Kita punya Allah yang spesial, Allah yang mau dekat dengan umatnya, Allah yang mau peduli dengan kita. Bukan Allah yang hanya sekedar menghukum dan menghukum, tapi Allah yang mau datang memberi solusi buat masalah kita. Ketika masalah dosa begitu mengikat manusia, dan manusia dengan kekuatannya sendiri tidak pernah bisa lepas dari yang namanya dosa, maka Allah yang adalah Bapa itu datang ke dunia dalam pribadi Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah dosamu dan dosa. Bukankah ini sesuatu yang berbeda daripada yang lain, ya kan? Ini kan berbeda. Kalau yang lain mengajarkan kalau mau masuk surga harus berbuat baik, dan baik. Nanti katanya kalau udah mati ditimbang. Kadang-kadang bercanda lah, kalau timbangannya rusak bagaimana? Ya saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus gak perlu pakai timbangan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus hanya pakai percaya kepada satu pribadi yang olehnya kita peroleh keselamatan. Dikuduskanlah namamu. Itu kita harus memaknainya sedemikian. Lalu dikatakan juga datanglah kerajaanmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita walaupun dekat dengan kita, jangan sampai kita salah. Kadang-kadang kalau orang udah dekat udah gak ada sungkan-sungkannya lagi. Ya kan, banyak orang kalau udah dekat dengan berteman dekat gitu, masuk ke rumahnya udah nyelonong, masuk ke kulkas, masuk ke dapur, buka kulkas, makan sesuka hati dia. Gak gitu juga kali. Dekat sih dekat, tapi tetap ada respect, ada penghormatan. Dia itu mau mendekat kepada umatnya, tapi kadang-kala kita sebagai umatnya lupa. Saking dekatnya Tuhan sama kita, Tuhan jadi babu kita. Tuhan jadi babu kita. Bangun tidur, Tuhan boro-boro bilang terima kasih, Tuhan tolong saya hari ini, berkati saya, berkati pekerjaan saya, jagai saya dalam perjalanan, lindungi dalam perjalanan. Habis itu lebih parah lagi, Tuhan tolong singkirkan kemacetan. Emang Tuhan polisi lalu lintas suruh menyingkirkan kemacetan? Kalau udah hari Senin pagi di mana-mana udah macet, itu sudah hal yang biasa. Nggak usah ngerepotin Tuhan suruh bikin lancar jalanan. Ya kadang-kadang saking dekatnya kita seperti itu. Saya pernah ceritakan di tempat ini, ada teman saya kalau berdoa itu waduh luar biasa saudara. Berdoanya berapi-api, tapi kadang-kadang saya bingung ya. Tanpa sadar dia memperalah Tuhan. Dia saking dekatnya dengan Tuhan, saking akrabnya. Kalau malam dia berdoa begini saudara, Tuhan terima kasih, udah benar terima kasih. Terima kasih, kami mau beristirahat. Tuhan tolong jagai kami, berikan kami mimpi yang indah. Ketemu bidadari kali mimpinya gitu. Tuhan tolong jagai kami dari gigitan nyamuk-nyamuk nakal. Waduh, Tuhan suruh jadi obat nyamuk. Ya tinggal pasang obat nyamuk aja, kenapa ngerepotin Tuhan kan? Ya saudara yang dikasih Tuhan, perkataan datanglah kerajaan ini harus kita menyadari bahwa Dia Allah yang dekat, tapi Dia juga adalah Raja. Raja itu pribadi, satu-satunya pribadi yang berkuasa, yang punya kedaulatan penuh, yang punya hak prerogatif atas hidup kita. Dia mau atur hidup kita seperti apa, itu haknya Tuhan. Makanya pujian yang paling tepat untuk kalimat ini adalah suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya. Berani gak kita berkata suka-sukamu Tuhan dalam hidup? Atau kita justru berkata, ini kan hidup gue, suka-suka gue dong. Mau ke gereja mau enggak kan hidup-hidup gue. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Sadarilah hai umatnya, Dia adalah Raja atas hidup kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, Dia berkuasa penuh atas hidup seluruh ciptaan.
Bukan hanya kita, seluruh ciptaan dia berkuasa penuh. Bahkan atas alam dia berkuasa. Itu ditunjukkan Tuhan Yesus ketika dia dan murid-muridnya dihantam oleh badai di Danau Galilea. Bagaimana badai dan angin tofan itu tunduk hanya dengan satu perkataan pendek, tenanglah. Jadi tenang. Ada kuasa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hadirkan kerajaannya dalam seluruh aspek hidup kita. Akui kedaulatannya dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Oh, dia berdaulat. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, karena dia berdaulat, maka kehendaknya harus jadi. Kita dibawa kepada satu pemahaman untuk mewujudkan kehendaknya di bumi seperti di surga. Dengan catatan, kehendak Tuhan kadang-kala berbeda dengan kehendak kita, ya kan? Kehendak Tuhan kadang-kala berbeda dengan kehendak kita. Jadi jangan paksakan kehendakmu. Kadang-kala kita berpikir itu begitu pendek. Ya karena kita terbatas tadi. Kita hanya tahu apa yang di belakang dan sekarang. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Ya. Seorang pria, anak muda pastinya pengen dong, ya ada anak muda di sini, pengen dapat calon istri yang cantik nggak? Saya tanya, mau dapat calon istri yang cantik atau calon istri yang sumbing? Yang cantik kan? Pengen yang cantik. Yang cantik itu kapan? Ya sekarang ketika lihat, oh cantik. Ya kalau bulan depan naik motor jatuh nyungsep, ininya sumbing kan jadi berubah. Betul? Jangan terjebak dengan apa yang dilihat mata. Kadangkala apa yang dilihat mata itu semu, kadangkala itu hanya halusinasi. Ya. Para gadis-gadis muda terobsesi dapat calon suami yang berkepribadian, Pak. Maksudnya berkepribadian apa? Iya, punya pabrik pribadi, punya rumah pribadi, apartemen pribadi, kebun sawit pribadi, semua yang sifatnya pribadi. Iya. Kapan? Ya saat itu dia melihat itu. Tapi apa yang terjadi dalam hidup seseorang? Nggak tahu. Oke, waktu berkenalan, menjalin hubungan, punya pribadi-pribadi. Tanpa disadari dia punya penyakit pribadi yang parah. Kalau penyakit kan pribadi juga. Saudara, ternyata dia hobinya apa? Pukulin istrinya. Mau? Berkepribadian loh. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kehendak kita ya didasarkan kepada apa yang kita lihat, apa yang baik menurut logika kita. Apa yang baik saat ini belum tentu baik selamanya. Tapi kalau kita belajar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, kehendaknya selalu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Kehendaknya selalu yang terbaik buat saya dan saudara. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas hidup kita. Saudara, kalimat ini begitu bermakna. Kalimat ini begitu dalam. Karena itu kita harus mewujudkan kehendaknya di dunia. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah di dunia. Itu yang lalu. Kalau mau tahu lebih detailnya silakan buka YouTube. Ketik aja doa Bapa Kami 1, doa Bapa Kami 2, ya. Selanjutnya kita akan melihat, hari ini kita akan belajar permohonan kepada Allah. Yang pertama sapaan Bapa Kami yang di sorga, kemudian kalimat kedua dalam doa Bapa Kami itu polanya adalah pengagungan. Satu pujian pengagungan kepada Allah. Ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Selanjutnya ayat yang ke-6 dari Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat 6 dikatakan di sana, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bedah kalimat ini. Kita akan kupas kalimat ini. Kita akan belajar lebih dalam.
Ya, kalimat ini saya bagi menjadi beberapa frase, beberapa kata. Yang pertama, berikanlah kami. Kata berikanlah kami itu harusnya membuat kita yakin, membuat kita tidak bimbang. Kenapa? Ini adalah satu permohonan yang disampaikan kepada Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha pemurah. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11 di sana dikatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Karena dia adalah Bapa yang baik. Kita buka Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tolong Pak Didi bantu baca, ada mic di situ. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ayat 11 Pak. Matius 7 ayat 7. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya. Matius 7 ayat 7 sampai Ayat 7. Iya, mulai ayat 7 sampai ayat 11. Ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, saudara, ayat ini jelas mengatakan dia adalah Bapa yang pemurah, yang memberikan yang baik. Dia tidak pernah memberikan yang tidak baik. Walaupun bagi kita mungkin tidak baik, tapi sebetulnya itulah yang terbaik. Kadang-kala ada kejadian-kejadian dalam hidup kita pikir tidak baik. Tapi kalau kita renungkan, kadang-kala itu adalah sesuatu yang baik. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita memandangnya dengan hati yang diliputi oleh nafsu, hati yang diliputi oleh keduniawian, maka kita bisa lihat tidak baik. Tapi kalau kita bisa mengerti akan kehendaknya, dia adalah Bapa yang baik. Dikatakan kita aja nggak akan kasih batu kepada anak kita yang minta roti. Kalau anak kita minta ikan, nggak akan mungkin kasih ular. Artinya apa? Kita tahu memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apalagi dia Bapa yang di surga. Melalui kata yang singkat, berikanlah kami, itu Tuhan Yesus mau mengingatkan kita. Ketika kita datang berdoa, percayalah bahwa dia adalah Maha Pemurah, bahwa dia akan memberikan. Sekaligus melalui perkataan berikanlah pada kami, menunjukkan akan kemampuan Bapa di surga untuk memberikan itu kepada kita. Iya kan? Dia bukan hanya punya sifat pemurah, tapi dia mampu. Kalau pemurah aja tapi nggak mampu, kan kita nggak terima apa-apa, betul kan? Ya. Ada orang yang murah hati, tapi dia nggak punya apa-apa, ya dia nggak bisa kasih apa-apa. Ya kan? Ada orang yang punya kemampuan, orang yang kaya, tapi dia nggak murah hati, dia nggak keluar juga. Tapi Bapak kita pemurah dan Maha Kuasa, dia bisa lakukan apapun. Ya, kita sebagai anak mintalah kepada Bapak, jangan minta sama yang lain. Ya, jangan minta sama yang lain, jangan mengharapkan dunia, jangan mengharapkan sesama manusia untuk menolong. Mintalah kepada Bapak, biar nanti Bapak yang gerakkan orang itu. Saya sejak kami berkeluarga, saya bilang sama istri, jangan pernah minta sama manusia, mintalah sama Tuhan. Biar nanti mekanismenya gini saudara, mekanismenya minta ke Bapa di surga, Bapa yang gerakan orang untuk menolong kita, betul? Kalau kita minta sama orang, seringkali banyak kecewanya, benar apa betul saudara?
Ketika kita mengharapkan seseorang, kita banyak kecewa. Nah, kecewa itu merusak hati kita. Kecewa itu merusak pikiran kita. Minta kepada Bapa, Dia pemurah, Dia mampu. Masalah nanti siapa yang diutus menolong kita itu urusan Dia. Kita nggak usah pusing, kita nggak bisa menerka-nerka. Bisa aja kita ditolong oleh orang yang nggak kenal sama sekali. Bisa aja kita diberkati oleh orang yang mungkin selama ini kita pikir memusuhi kita. Ingat, hati raja di tangan Tuhan. Tuhan bisa balikkan segala sesuatu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk meminta kepada Bapa. Langsung minta sama Bapa. Saya percaya saudara tidak akan dikecewakan. Saudara akan tercengang dengan caranya Dia menolong kita. Dia punya 1001 cara menolong kita. Kadang-kala kan kita pikir, wah begini. Saya berulang kali mengalami Dia menolong saya dengan cara yang gak masuk akal. Dengan cara yang bagaimana bisa, gak mungkin. Dan banyak kali orang yang dipakai memberkati saya bukan orang konglomerat, bukan orang yang banyak duit, tapi orang yang hidupnya pas-pasan. Banyak kali orang yang dipakai memberkati kami, orang yang sebetulnya dia sendiri lagi butuh, dia sendiri lagi perlu, tapi Tuhan pakai untuk menolong kami. Itulah cara Tuhan bekerja. Kita minta kepada Bapa, Bapa tinggal mencet tombol, tertransfer ke si A. Suatu kali kita minta, dia pakai yang lain, nolong kita. Kenapa? Mekanismenya Tuhan begitu. Karena Dia ingin tetap jadi Bapa yang bisa diandalkan buat kita. Dia nggak mau kita mengandalkan manusia. Kalau kita minta sama orang, orang tolong kita mintanya sama Dia terus, nggak minta sama Bapa di sorga. Benar apa betul, saudara? Karena pikiran manusia kan sudah terpola dengan bagaimana dia biasa. Beberapa teman pelayan Tuhan tadi pagi harus saya ingatkan, ingat ini hari Minggu ya, bukan hari Senin. Kenapa? Karena kemarin seharian di gereja ada acara peneguhan pernikahan Pak Wahyu dan Bu Rita. Jadi pemikirannya biasanya kalau udah hari di gereja terus, itu hari Minggu, besoknya pasti hari itu settingannya udah begitu. Makanya pagi saya jamrein tuh ya. Ingat ya, besok hari Minggu. Kemarin malam besok hari Minggu bukan hari Senin, nanti salah masuk. Ya, salah masuknya ke kantor, ke tempat pekerjaan. Jadi kalau kita terbiasa mengandalkan manusia, iya bisa manusia tolong kita, tapi akhirnya kita melekat kepada Dia, tidak melekat pada Tuhan. Melalui kata yang sederhana berikanlah, itu ditujukan kepada Tuhan. Ketika kita Tuhan Yesus berkata, berdoalah, berikanlah kepada kami, itu mengajar kepada kita untuk kita mempercayai Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang sanggup memberkati kita. Katakan amin. Selanjutnya, saudara, berikanlah pada kami pada hari ini. Kenapa enggak pada minggu ini? Kenapa enggak pada bulan ini atau pada tahun ini? Kenapa kok dipakai kata today dalam bahasa Inggris? Hari ini, bukan besok, bukan minggu ini, bukan bulan ini. Saudara dikasih Tuhan, Bapak mau kita bergantung kepadanya setiap hari. Kalau kita minta pada bulan ini, nanti datang sama Bapaknya bulan depan. Ayat ini, berikanlah pada bulan ini Tuhan berkat. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Ya nanti datang laginya, habisnya kan tanggal 20. Kita datangnya lagi sama Tuhan tanggal 20. Tuhan gak mau kita datangnya sama Tuhan sebulan sekali. Tuhan mau tiap hari kita datang kepada Dia. Bagi Tuhan bukan masalah memberkati kita, tapi bagi Tuhan relasi itu begitu penting. Hubungan Tuhan dengan kita. Kekristenan adalah sebuah relasi antara Tuhan dan kita, bukan sebuah transaksi. Saudara paham ya bedanya transaksi dan relasi? Relasi itu hubungan. Kalau transaksi kita bayar, kita dapat barang, ya kan? Ada sesuatu yang kita kasih, kita dapat. Saya mau tanya di sini, berapa banyak saudara yang belum pernah memberikan perpuluhan? Apakah dengan saudara tidak memberikan perpuluhan hidupmu nggak diberkati Tuhan? Enggak kan? Tetap diberkati kan? Tuhan itu bukan transaksi dengan Tuhan. Kasih perpuluhan, Tuhan berkati kita, itu transaksi.
Jadi buat saudara yang memberikan perpuluhan, perpuluhan itu bukan untuk mancing Tuhan memberkati saudara lebih, tapi itu adalah bentuk cintamu kepada Tuhan, bentuk loyalitasmu kepada Raja, bentuk kesetiaanmu kepada kerajaan. Ya kan? Dalam setiap kerajaan, setiap negara ada sesuatu yang kita harus setor kepada kerajaan untuk membuktikan bahwa saya ini warga kerajaannya. Miliki pengertian seperti itu ketika saudara memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan. Kalau saudara berpikir dengan memberi, saya menolong pekerjaan Tuhan, dong. Jangan terlalu naif, saudara. Bukan berarti dengan saudara memberi persembahan, Tuhan itu begitu miskin sehingga tidak bisa mendanai pekerjaannya. Buang pemikiran seperti itu. Kita memberi sebagai bukti loyalitas kita kepada Sang Raja, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan yang sudah memberikan lebih banyak dari apa yang bisa kita berikan. Bahkan sekalipun saya kuras semua tabungan, jual semua harta, saya persembahkan buat pekerjaan Tuhan, itu tidak cukup membalas kasih Tuhan dalam hidup saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa pada hari ini, bukan pada bulan ini atau pada tahun ini? Ya, Tuhan mau kita datang kepadanya setiap hari. Ada ketergantungan kita. Yuk kita sadari, selama ini kita tergantung gak sih sama Tuhan? Saudara merasa tergantung sama Tuhan gak, saudara? Tuhan mau ya untuk kita berhati-hati dengan yang namanya keserakahan. Manusia itu pinginnya lebih dan lebih, pinginnya lagi dan lagi. Tapi Tuhan bilang pada hari ini, for today, hari ini saja. Kenapa pada hari ini? Ya kita belum tahu besok kita masih hidup apa enggak. Jadi cukuplah pada hari ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat kisah mana dan burung puyuh. Pernah dengar cerita ini? Ya. Kalau nggak pernah dengar nanti sekali-kali ikut sekolah minggu. Dalam Keluaran 16 dan Bilangan 11, saya tidak perlu bahas, ini terlalu panjang, ini buat PR saudara. Ya. Bilangan 11 dan Keluaran 16. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka teriak, mereka marah kepada Musa. Makan apa? Kami di Mesir enak-enak makanannya, disebut bawang, macam-macam. Ya. Sampai di sini Tuhan turunkan mana. Mana itu sesuatu yang sederhana, tapi itu ilahi. Bagaimana di padang gurun bisa embun itu lalu menggumpal menjadi sesuatu yang tipis seperti roti yang bisa dimakan. Itu ilmu pengetahuan manusia nggak sampai mengerti itu mana itu dari mana. Bagaimana prosesnya? Itu benar-benar karya Tuhan memelihara umatnya di padang gurun. Di padang gurun gak ada warteg, gak ada warung Wonogiri di sana. Gak ada Indomaret, gak ada Alfamart. Tapi kebutuhan mereka akan makan dicukupi Tuhan dengan turun. Aturannya untuk mana? Setiap orang ambil buat hari itu, gak boleh buat besok. Kadang-kala kan kalau kita disuruh ngambil, misalnya ada tetangga punya pohon mangga banyak, oh silakan ambil. Kadang-kala ngambilnya berapa sih? Banyak. Banyaknya. Itu namanya maruk. Anda yang mengatakannya. Ngomong ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tuh aturannya mana? Ambil untuk hari itu, karena besok akan datang lagi, akan ada lagi. Tapi ya namanya manusia. Jadi orang Israel ya kita juga kadang-kadang kayak gitu sifatnya. Alasannya berbagai alasan. Ya supaya praktis lah Pak, sekalian ngambil yang banyak supaya besok mau usah ngambil lagi. Kan begitu maunya kan? Ayo, gitu apa enggak? Ambil. Mumpung ada. Iya, mumpung ada ini Coca-Cola, Fanta, ambil berbotol-botol. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan keserakahan. Ada orang Israel waktu itu ngambilnya lebih daripada jatah sehari.
Dia ngambil banyak ya mungkin pikirannya gitu supaya besok praktis, supaya besok bisa bangun agak siangan. Dia ngambil 2 porsi, tahu nggak? Dia dimakan separuhnya buat besok. Tujuannya besok nggak ngambil lagi. Besok berulang busuk. Tujuannya apa? Aturan pertama, Tuhan mau umatnya itu percaya kepadanya setiap hari, terus menerus mengandalkan Tuhan. Burung puyuh juga begitu, udah dikasih mana mereka teriak, bosen makan ini terus. Yang lain dong, kok nggak ada variasinya, kita makan mana lagi mana. Akhirnya sekali lagi dia bapak pemurah. Dia bapak pemurah. Ini orang Israel kalau saudara jadi Tuhan itu udah diketak palanya ya. Udah dikasih masih ngeyel gitu kan. Udah dikasih makanan, masih bilang minta ini minta itu. Kalau kita mungkin seperti itu, tapi Tuhan gak seperti itu. Dia pikirinnya burung puyuh. Saya nggak tahu yang punya peternakan puyuh untuk kasih makan 2 juta orang Israel itu gimana. Burung puyuh kan kecil-kecil. Mereka makan, ngambil sebanyak-banyak. Saking sukanya kan makan sebanyak-banyak sampai muntah-muntah. Tuhan tegur mereka. Bahkan nanti saudara baca di dalam Bilangan 17, mereka kemasukan yang namanya nafsu rakus. Nanti itu juga sifat rakus, sifat tamak akan makanan itu adalah pekerjaan iblis. Itu yang akan membuat tubuh kita kehilangan sistem yang normal. Ya, kehilangan sistem yang normal. Jadi saudara dikasih Tuhan, pada hari ini itu menyadarkan kita untuk kita selalu tergantung sama Tuhan setiap hari, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan tiap hari, dan untuk kita tidak menjadi orang yang serakah. Pasti besok Tuhan akan kasih rezeki buat kita. Hari ini Tuhan kasih, besok Tuhan kasih. Jadi apapun rezeki yang kalau saudara penghasilannya tiap hari, bersyukurlah buat berkatmu tiap hari. Terima kasih Tuhan. Saya percaya ini akan cukup. Saya percaya besok Tuhan sediakan buat saya. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang Tuhan kasih, saudara. Jangan seperti orang Israel di padang gurun. Tahu nggak nasibnya orang Israel yang tukang mengeluh itu? Gak masuk Kanaan, mati di padang gurun. Saya berdoa supaya kita semua masuk Kanaan semua, negeri kelimpahan Tuhan. Saya tidak mau di antara kita yang gugur harus mati di padang gurun. Belajar pada hari ini, kata-kata ini dahsyat sekali. Selanjutnya saudara, ya, makanan kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Makanan dalam bahasa aslinya dikasih menggunakan kata roti. Kok roti sih Pak? Kok diterjemahkan jadi makanan? Ini nggak benar. Roti harusnya roti. Nanti nggak ngerti kita. Karena apa? Konteksnya roti buat orang Israel, roti itu makanan pokok. Lah kita kan nggak makanan pokok. Dia makan roti Holland segede gini, belum makan nasi, masih lapar. Nggak nampol katanya. Walaupun makan roti segede gini, roti sifon ya kan. Ya Pak, roti sifon mah ini angin Pak, itu pes. Kami kalau belum makan nasi ini cacingnya belum dia Pak teriak. Nah orang Israel itu roti. Kalau mungkin mereka dikasih makan nasi biar sebakul kagak kenyang. Karena mereka makanan pokoknya roti. Kenapa di Indonesia diterjemahkan makanan? Karena pembaca kita bukan hanya orang Israel. Kalau saudara ke Papua lebih bingung lagi. Tuhan Yesus bukan anak domba Allah, anak babi Allah. Kenapa? Mereka nggak kebayang domba itu kayak apa. Orang Papua pedalaman, teman saya yang jadi misionaris di sana. Mereka nggak ngerti domba itu berbinatang apa, monster atau kue, nggak tahu. Yang paling masuk dalam akal mereka itu babi. Karena itu binatang peliharaan yang tiap keluarga punya. Itulah harta mereka yang berharga. Kadangkala kalau saudara nanti coba deh searching bahasa Papua, nggak tahu, Papua kan banyak bahasa. Salah satu bahasa itu beli terjemahkan anak babi Allah. Kenapa? Ya dengan pengertian anak babi, dia ngerti ini yang paling berharga yang dikorbankan. Nah saudara ini kasih Tuhan. Ya, makanan itu bicara soal kebutuhan, bukan
keinginan. Yang lalu saya pernah sampaikan, saudara makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan Ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Pikirkan itu kan enggak. Nah, saudara dikasih Tuhan, makanan menunjukkan sebuah kebutuhan. Jadi Tuhan pasti mencukupi semua kebutuhan umatnya. Tapi tidak semua keinginan Dia akan kabulkan. Perhatikan, Tuhan akan cukupi setiap kebutuhan kita, tapi tidak semua keinginan. Ada keinginan-keinginan yang dicukupi Tuhan, yang dipenuhi, kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau keinginan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, mohon maaf, proposalnya ditolak. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kan Pak, ada ayatnya, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Kalau baca Alkitab jangan dipenggal-penggal, jangan sepotong-sepotong. Ya kan? Jangan sepotong-sepotong. Makan paha ayam sepotong aja nggak enak kan? Baca Alkitab itu harus utuh. Kalimat yang mengatakan mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu didahului dengan kalimat kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Yang depannya jangan dihapus. Yang depannya jangan dihapus. Kalau kita di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, pasti permintaan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Karena pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang adalah isi hati Tuhan. Tapi kalau ini belum ada di dalam hati kita, belum ada di dalam hidup kita, mintanya ya minta sembarangan, minta untuk memenuhi hawa nafsu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan pasti akan mencukupi semua kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Tolong Mbak Didi. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang dipenuhi? Segala keperluan. Segala Keperluan. bukan keinginan ya. Segala keperluan bukan keinginan. Makanya doanya Tuhan Yesus ya diajarkan, makanan kami berikanlah kami pada hari ini, makanan kami. Makanan kami, kebutuhan itu juga pada hari ini saja. Apa yang benar-benar kita butuhkan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman bangsa Israel dipelihara Tuhan selama 40 tahun itu luar biasa banget. Dikasih mana, roti mana setiap hari. Nah itu jumlahnya gak sedikit saudara. Kurang lebih perkirakan 2 juta manusia keluar dari Mesir. Dan di padang gurun 40 tahun mereka juga beranak pinak saudara di situ, makin banyak. Tapi Tuhan cukup dan enggak? Cukup. Caranya gimana? Nggak tahu. Sampai hari ini saya katakan tadi, para ilmuwan nggak tahu gimana itu mana bisa ada sesuatu embun bisa dimakan. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Yuk kita renungkan. Apakah selama kita ikut Tuhan kita pernah kelaparan, nggak makan? Kekenyangan sering, betul. Kekenyangan sering, tapi kelaparan nggak pernah. Biarkan dikasih Tuhan, dahsyat Tuhan kita. Selanjutnya ini yang kadang-kala kita bersalah dalam banyak hal. Saudara. Saya akui kadang-kala saya bersalah juga dalam hal ini. Ya. Makanan kami yang apa? Ya. Bukan sekenyangnya, secukupnya. Ini firman Tuhan bilang. Ya, kata cukup itu sederhana. Yuk bilang kata cukup. 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 Bilang sama temannya cukup. Sederhana kan? Gampang diucapkan. Anak kecil juga bisa mengucapkan kata cukup. Tapi sulit dalam pelaksanaannya. Memahami arti kata cukup itu akan membuat hidup kita tenang.
Sekali lagi, memahami arti kata cukup itu akan membuat hidup kita tenang. Manusia itu selalu ingin lebih dari dulu, ya, selalu pinginnya lebih. Dalam banyak hal, bukan hanya masalah makanan, masalah keuangan juga pinginnya lebih. Ya kalau bisa Tuhan ada lebihnya, buat healing, buat ini, buat itu. Ya, kan? Jujur saudara, saya itu tidak pernah merencanakan healing dalam keluarga saya. Karena buat saya pribadi healing yang paling enak itu ke Pulau Kapuk, disertai bantal dan guling. Itu healingnya buat saya. Saya nggak bisa samakan itu. Saya nggak pernah merencanakan healing dan saya tidak pernah membudgetkan ditabung buat healing, enggak. Selalu orientasi kita keperluan dan keperluan. Tapi kalau kita bisa ngerti kata cukup, yang tidak kita minta Tuhan berikan. Sampai hari ini aja saya belum bisa memenuhi ajakan teman saya untuk healing ke Puncak. Berulang kali, ayo pak. Lah bagaimana bisa ketemu, dia liburnya Sabtu Minggu, lah saya Sabtu Minggu sibuk. Kan gak sinkron, ya kan? Dia bekerja, liburnya hari Sabtu Minggu, ya kan? Saya Sabtu Minggu di tempat ini. Dia sampai ubah-ubah, ayo pak, kapan pak, ayo pak, ada tempat yang enak pak, di sana kita nginep, bla bla bla. Perhatikan saudara, kalau kita bisa merasa cukup, hidup kita tenang. Tapi kalau kita diubah-ubah, harus begini, harus begitu, nggak pernah cukup, nggak akan pernah tenang. Gaji berapapun tidak akan pernah cukup. Saudara yang dikasih Tuhan, pahami arti kata cukup. Ada beberapa ayat kita tidak perlu bacakan, saudara bisa catat atau nanti saya kirim di grup PPT-nya. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Ya. Satu ayat aja saya mau baca, Ibrani 13 ayat 5. Oh, Ibrani 13 ayat 5. Ya, silakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Kata cukup dikaitkan dengan hamba uang. Ya kan? Ayat ini bilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau kita nggak bisa merasa cukup, itu artinya hamba uang. Kita nyangka, saya bukan hamba uang. Iya mungkin kita bukan hamba uang, tapi kalau kita nggak pernah merasa cukup dengan hidup ini, dengan apa yang kita punya, Alkitab yang bilang, jangan jadi hamba uang, cukupkan. Itu kan sesuatu yang dikontraskan. Kalau tidak begini maka akan begini, ya kan? Kalau tidak bisa mencukupkan diri, engkau hamba uang. Tapi kalau engkau tidak menjadi hamba uang, kau pasti bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kemudian di dalam Lukas 3:14, prajurit-prajurit itu dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya gaji saya nggak cukup pak. Kadang-kadang kan kita bilang gitu. Waktu demo buruh kan teriaknya begitu kan. Gajinya nggak cukup, kita nggak sejahtera. Demonya pakai PCX. PCX itu motor murah apa motor murahan? Mahal. Mahal. Tapi teriaknya gajinya nggak cukup, kami nggak sejahtera, pakai motor mewah. Itu kadang-kadang pikiran orang pada kebalik, bingung sudah. Tuhan ajar kita untuk kita bisa cukup. Sekali lagi, orang cukup itu pasti hidupnya tenang, tidak pusing. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, ya udah itu, nggak usah pingin yang nggak ada. Kadang-kadang kan kita pingin yang nggak ada. Adanya cuma tempe, ya udah. Kan bisa divariasi, bisa dibacem, bisa diorek, bisa digoreng, goreng tebal, goreng tipis, bisa dipenyet sama sambal, ya kan bisa variasi. Ya. Adanya tahu kan bisa dibuat macam-macam juga.
adanya telur. Telur juga bisa dibuat macam-macam. Bisa telur balado, telur ceplok, telur rebus, telur tim, ya kan? Telur mata sapi, mata gajah, mata keranjang. Saudara yang dikasih tahu orang merasa cukup itu enjoy. Ya. Enjoy. Kita nggak memikirkan yang lain. Walaupun kadang-kala godaan berseliweran di depan rumah kita, betul nggak saudara? Posisi duit lagi kagak ada, cuma ada tempe, lewat bakso Malang, ya kan? Lewat lagi tahu bulat digoreng dadakan. Nah, saudara, Tuhan bilang cukupkan dengan apa yang ada. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adakan. Masalahnya orang jatuh dalam pinjaman online itu apa sih saudara? Nggak ada diada-adain. Pingin dianggap orang berada. Iya kan? Di luar, di sini nggak ada. Di luar sana banyak orang pingin dianggap orang berada. Kalau kemana-mana, wah, tiap hari minggu pulang gereja, perginya ke restoran, pergi ke sini, sudah. Makanan enak itu urusannya cuma sejengkal di sini, ya. Sepotong tahu sama sepotong rendang itu cuma urusan di sini. Masuk perut mah sama kenyangnya. Apalagi mohon maaf nanti dikeluarin sama tuh bentuknya. Yang masuk rendang, masuk tahu keluarnya sama. Cuma yang setengah ini manusia nggak bisa kendalikan. Yang setengah di mulut ini nggak bisa kendalikan. Kadang-kala ya saya bersyukur sama Tuhan. Saya tahu ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya, boleh tanya orang-orang yang dekat dengan kami. Bagus begini lah contohnya. Saya makan apa aja tuh lahap banget. Bikin orang nggak makan jadi kepingin makan kalau lihat saya makan. Walaupun makan itu apa adanya. Ya karena saya belajar ayat ini saudara. Saya belajar firman Tuhan ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Itu membuat hidup saya tenang. Itu membuat hidup saya damai. Hidup saya nggak pernah merasakan yang namanya krisis moneter, krisis ekonomi. Ya buktinya, saya bersyukur saya bisa hidup pas-pasan. Ya, pas perlu pas ada gitu kan. Tuhan itu bikin hidup kita pas-pasan, pas perlu pas ada. Tujuannya apa? Supaya kita nggak terlalu betah di dunia. Entah kalau mau dipanggil Tuhan, kita bilang Tuhan nggak mau Tuhan, aku masih betah di sini. Padahal tempat yang Dia sediakan jauh lebih indah daripada di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Next, ya. Kata cukup sederhana tapi sulit dilakukan. Nah, siapa orang yang berkecukupan sebetulnya? Ya, siapa orang yang berkecukupan? Yang pertama, orang yang berkecukupan adalah orang yang bisa bersyukur. Hanya orang yang bisa bersyukur yang ngerti arti kata cukup. Ya. Coba saudara, renungkan. Selama bulan Oktober ini, saudara lebih banyak mengeluh atau saudara lebih banyak bersyukur? Ketika saudara bangun pagi, saudara bersyukur. Dengan ketika bangun pagi, saudara mengeluh. Harimu terasa berat yang mana? Ketika bangun pagi udah ngeluh, saya jamin hari itu berat banget. Bukan cuma harinya berat, ini di sini juga rasanya pegel, di sini kencang, pinggang sakit. Ya kenapa? Ya itu efek dari keluhanmu. Tapi coba ucapkan syukur. Ketika saudara ucapkan syukur, tubuhmu juga merespon itu, saudara. Sistem dalam tubuhmu itu diciptakan Tuhan sungguh amat baik untuk hal-hal yang positif. Ketika keluhan keluar dari tubuhmu, keluar dari mulutmu, maka tubuh merespon negatif juga, sehingga muncul sakit pinggang, pusing, kaki kok cenut-cenut di sini, ya kan? Tapi kalau kita memulai hari dengan ucapan syukur, sel-sel hubungan antar sel itu nggak tegang, rileks semua, jantung pun stabil iramanya. Ya. Saudara, belajar bersyukur. Itu cara untuk kita belajar mencukupkan dengan apa yang Tuhan beri. Selanjutnya, ya, Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Boleh punya keinginan, boleh.
Keinginan itu nggak salah, sampaikan kepada Tuhan. Yang salah adalah kita ngotot dengan keinginan kita, itu yang salah. Boleh kita ngajukan keinginan, dikatakan sampaikan keinginanmu kepada Allah dalam permohonan. Minta. Tapi jangan ngotot supaya keinginanmu terpenuhi. Dalam doa, permohonan, dan dengan. Kata dengan itu ya ditambahkan, ya dikatakan di sini, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan. Jadi tidak boleh ditinggalkan ucapan syukur. Ya. Kelompok orang yang merasa cukup yang kedua selain dia bisa bersyukur adalah orang yang memiliki kemurahan hati. Bermurah hati adalah ciri orang yang memahami arti cukup. Bermurah hati bisa memberi. Terlebih berkat memberi daripada, ya, ayat ini bukan hanya buat petinju. Memang petinju itu pegang benar ayat ini. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau menerima terus kan KO. Nah, ini juga buat kita. Kalau kita menerima terus KO, saudara. Iman kita yang KO. Jadi orang yang bisa bermurah hati, itu artinya orang itu udah ngerti kata cukup. Nah, saya selalu ingatkan, dari sekian banyak rezeki yang saudara terima, ingat, di dalamnya ada bagian orang lain yang harus kita salurkan. Jangan kamu nikmati semuanya. Ada bagian orang lain, ada bagian pekerjaan Tuhan juga di dalamnya yang harus saudara syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ada satu kisah di dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Saya suka sekali dengan jemaat ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Akan bacakan dengan cepat, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak beritahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ada wilayah yang namanya Makedonia, di situ ada beberapa jemaat Tuhan, termasuk salah satunya jemaat Filipi. Ya. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi di tengah penderitaan mereka tetap sukacita. Ini keren ya jemaat. Dan meskipun mereka sangat miskin, bersyukur GBT Pekul Community jemaatnya bukan jemaat yang sangat miskin. Katakan amin. Amin. Kita bukan miskin, amin. Amin. Sekali lagi bilang sama sebelahnya, kita bukan miskin. Jemaat di Makedonia dikatakan sangat, sudah miskin pakai sangat, ya. Tapi perhatikan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, ini Paulus bersaksi, kesaksiannya pasti benar. Ya, dia punya integritas bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi ceritanya gini ayat ini. Paulus cerita sama jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah rintisan Paulus yang butuh suku sokongan dana. Jemaat-jemaat di Makedonia dikatakan yang sangat miskin itu, yang penuh penderitaan, mereka maksa untuk memberikan persembahan kepada jemaat di Korintus. Padahal secara ekonomi kebalik, harusnya Korintus yang dukung ya di Makedonia. Tapi yang di Makedonia ini, mereka dengan sukacita ngumpulin uang, kasih untuk pelayanan di Korintus. Ini keren banget saudara. Jemaat ini keren banget. Paulus bersaksi, aku bersaksi, mereka memberi sesuai kemampuan, bahkan lebih dari kemampuannya. Mereka memberi lebih dari kemampuannya, keren banget. Memberi sesuai kemampuan aja udah bagus, apalagi memberi lebih daripada yang mereka mampu. Tapi kebanyakan kita kan kebalikannya. Kita mampu tapi bilang gak punya uang, ya terjadilah menurut perkataanmu. Saya doakan begitu aja. Iya, kita belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka keren banget. Dan selanjutnya, ya,
Dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak, maksa supaya mereka supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka walaupun nggak punya, ekonominya kurang, mereka memberi, dan itu membuat Paulus kagum. Paulus aja kagum, apalagi Bapak di surga. Jadi orang yang mengerti arti kata cukup, dia tidak akan genggam apa yang dia miliki. Dia akan salurkan itu pada orang. Karena ketika dia salurkan, dia tahu keran dari Bapa di surga akan terus mengalir. Akan terus mengalir. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali orang berkata begini, aduh Pak, usaha saya kok seret, usaha bisnis susah begini-begini. Seperti ada yang mampet kali, dia bilang gitu. Iya, ada yang mampet. Saya boleh bilang, oh gitu Pak ya, ada yang mampet. Apa yang mampet? Saluran keluarnya mampet. Pernah gak Bapak menyalurkan kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan? Iya Pak. Lalu alasan lagi, nah buat kami aja kurang Pak, mau disalurkan gimana? Ya justru itu akan kurang terus, karena salurannya mampet. Saudara, setiap rumah kita kan ada saluran tuh, ya, dari pompa air dari bawah ke tandon lalu nyalur ya. Ya kalau salurannya mampet, ini gak akan diisi lagi, gak akan terisi. Di Timur Tengah, di Israel itu ada yang namanya Laut Mati. Laut Mati itu apa? Laut dengan kandungan kadar garam tertinggi. Laut Mati, kalau saudara ke Laut Mati, saudara nggak akan tenggelam, biar nggak bisa berenang. Nyemplung aja pasti ngambang. Kenapa? Kadar garamnya tinggi, lebih tinggi dari massa tubuh kita. Jadi ngambang. Kenapa bisa Laut Mati? Dikatakan Laut Mati karena di dalam laut itu nggak ada kehidupan. Tidak ada satu ekor ikan pun yang bisa hidup. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena laut itu nggak ada saluran pembuangan ke samudera yang luas. Jadi sebetulnya Laut Mati itu danau. Danau dari beberapa sungai ngumpul ke situ. Tapi ini nggak keluar, nggak ke samudera lepas, ke laut lepas, hanya berputar di situ. Akhirnya tidak ada kehidupan. Kadang-kala kehidupan keluarga Kristen, anak Tuhan jadi mati. Karena apa? Ya karena nggak bisa rasa cukup, nggak bisa membeli. Semua untukku, dan untukku. Nggak pernah memikirkan yang lain. Makanya kita, walaupun kita bukan jemaat yang kaya, tapi kita bukan jemaat yang miskin juga. Amin. Kita harus menjadi jemaat yang kaya dalam kemurahan. Bisa memberi, bisa membantu. Ya. Saya rindu tahun depan kita bisa mengadopsi satu gereja di pedalaman. Mau kita support mereka. Setuju? Jadi mulai tahun depan, tiap 3 bulan akan ada persembahan khusus untuk misi. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Biasa kalau sudah masuk Oktober saya banyak berkumpul sama Tuhan. Tuhan tahun depan ini mau apa? Tuhan maunya kita bikin program apa? Tuhan tahu. Mulai nak keluar, mulai berkat. Selama ini kita terlalu nyaman, terlalu berlimpah. Pernahkah kita berpikir, saudara-saudara kita di pedalaman di desa-desa sana gak bisa ibadah di ruangan ber-AC, gak pernah ada alat musik seperti ini, hanya sekedar gitar, ya, bangunan pun seadanya. Pernahkah kita berpikir bahwa mereka juga umat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Mari berbagi. Next. Ya. Kesimpulannya di sesi ini adalah Bapa adalah pemurah. Karena itu mintalah hanya kepadanya. Mintalah hanya kepadanya. Andalkan dia dalam hidupmu. Ya. Hari demi hari dia rindu kita bergantung kepada pemeliharanya atas semua kebutuhan kita. Hari demi hari. Jangan hanya pada saat hari Minggu, tapi hari demi hari ayo bergantung sama Tuhan. Yang punya warung ketika buka warung, katakanlah Tuhan berikanlah kami pada hari rezeki kami yang secukupnya.
Karena orang kalau sudah berlebih itu hidupnya nggak benar. Coba perhatikan, ya kan? Orang kalau udah berlimpah, kelimpahan itu kadang-kala tidak membawa hal yang baik. Saya banyak melihat di luar sana, ya, berlimpah duitnya, penghasilannya banyak, gajinya naik terus, mulai nambah apa? Nambah istri. Ya, di sini nggak ada. Jangan ya, Dek. Nggak boleh ya. Jangan ya, Dek. Nggak boleh ya, Dek. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan ajar kita untuk ngerti arti kata cukup. Ya, kemudian dia pahami kata cukup agar hidupmu tenang. Ya. Sudahkah Anda cukup? Ya udah cukup. Papa saya juga cukup. Mari bagi berdiri. Ya, sedang tim resolusi. Kita mau naikkan pujian tadi. Ya. Di hatiku, pikiranku, ada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, Engkau di pikiran, Engkau yang selalu aku ingat.
usaha yang baik. Kalau kita di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, jangan ragu untuk menyampaikan keinginan kita, kebutuhan kita. Dia sanggup. Dia juga sanggup menjamah hati kita, untuk kita tidak lagi menjadi pribadi yang rakus, yang serakah, yang takut, yang selalu ingin lebih dan lebih, tidak pernah mengerti kata cukup. Biarlah kita dituntut oleh Roh Kudus untuk mengerti kata cukup dalam hidup ini. Bisa bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Jangan bandingkan dirimu dengan tetangga, jangan bandingkan dirimu dengan teman, tapi lihatlah pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Apakah kau pernah kelaparan? Tidak. Apakah kau pernah kedinginan karena tidak punya pakaian? Atau apakah kau terlantar harus tidur di pinggir jalan? Bukankah itu tidak terjadi dalam hidup? Mengapa masih ada persungutan yang keluar dari mulut? Mengapa masih ada keluh kesah? Ayo ganti semuanya dengan ucapan syukur. Dan mulailah jadi pribadi yang bermurah hati. Bukankah Bapa kita adalah Bapa yang maha pemurah? Anak itu akan mewarisi sifat bapaknya. Kalau bapaknya pemurah, maka kita juga harus memiliki kemurahan hati. Seperti jemaat-jemaat di Makedonia, walaupun dalam keadaan sangat miskin dan derita, mereka memaksa Rasul Paulus untuk mendukung pelayanannya, untuk memberikan korban persembahannya. Keren banget, saudara. Dari itu, jemaat GBT Faithful Community bisa seperti jemaat-jemaat di Makedonia, bisa ngerti kata cukup. Dan saya mau kampanyekan, mulai tahun depan kita mulai mengulurkan tangan membantu saudara-saudara
pengajaran, biarlah kami sadar kami punya Bapa yang pemurah, Bapa yang sanggup memenuhi kebutuhan kami. Biarlah bukan hanya keinginan yang kami kejar, tetapi kebutuhan yang kami perhatikan. Dan biarlah kami setiap hari bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia ini. Biar tiap hari kami datang kepadamu, membangun relasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mengerti arti kata cukup. Dengan kami bersyukur, dan kami tidak tinggal diam ketika ada orang yang membutuhkan. Kami tidak berpangku tangan ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Kami boleh ambil bagian di dalamnya, bukan karena Tuhan miskin, tapi sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan, bukti loyalitas kami kepada kerajaan sorga di bumi. Berkati umat-Mu Tuhan, bawa kami kepada pengertian seperti yang Tuhan Yesus ingin kami mengerti, supaya hidup kami tenang, hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman-Nya hari ini? Apakah ada di hati kita? Saya percaya bahwa jemaat GBT Improvement Community Deltamas, kita adalah orang-orang yang bermurah hati. Amin Bapak Ibu. Saya akan mengingatkan kembali untuk persembahan Natal, karena kita, mari saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menggerakkan kami Tuhan untuk kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Dan bila kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, ya senantiasa Tuhan kami mencukupkan diri kami dengan apa yang kami punya Tuhan. Dan senantiasa Tuhan kami mengucap syukur atas apa yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu sederhana namun membawa berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa Tuhan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kami juga telah memberikan dan mengembalikan sebagian daripada berkat yang kami terima Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Sedikit dari pemberian kami ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk mengelola tempat ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan Engkau pakai Tuhan setiap tangan yang telah Engkau mempercayakan Tuhan bagi mereka mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau senantiasa memberikan kami damai sejahtera, Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan yang baru. Dan Engkau senantiasa memberkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang belum bisa hadir tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan sukacita juga Tuhan dalam diri dan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya pikir sama bagi Bapak Ibu yang sudah punya keturunan maupun yang belum. Tentunya kita nampak bahwa anak cucu kita itu tidak akan mengalami tentara. ada pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya, dan merendahkan dan
Bapa surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan telah izinkan buat setiap kami untuk kami boleh dibekali kembali tentang firman Tuhan. Bapa surga, biar harapan kami bukan sekedar pandai untuk berbicara, kami bukan sekedar pandai untuk berteori, tetapi biar kami terbiasa untuk kami melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Di mana ketika kami boleh menjadi hamba-hamba yang mencari kehendak-Mu, kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu itu Tuhan. Kami boleh mencukupkan dengan segala apa yang kami ada. Bahkan firman Tuhan akan tergenapi apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur benih firman-Mu pada pagi hari ini tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus yang senantiasa memampukan setiap kami untuk kami terus berpegang teguh akan setiap kebenaran-Mu itu, dan kami lakukan hari lepas hari di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat gembala kami Bapak Obaja Irawan yang telah memberitakan firman pada pagi hari ini. Kami minta pagi hari ini kami mau di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan hikmat Allah turun atas kami, kekuatan, kesehatan, visi yang baru di dalam pengembalaan tempat ini senantiasa Tuhan tambahkan. Bahkan kalau tahun depan Tuhan memberikan visi buat gembala kami, untuk kami menjadi berkat bagi gereja yang lain, bagi pelayanan yang lain Tuhan Yesus. Bila kami mendukung akan setiap apa yang akan gembala kami putuskan Tuhan Yesus, Tuhan yang terus memperlengkapi gembala kami, Tuhan yang bawa gembala kami untuk semakin hari semakin naik bukan turun Tuhan, bawa pelayan untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak surga, berkati Budia, berkati juga Sasa yang dari Solo, berkati Sharon dalam studinya yang ada di Jakarta. Bapak kami percaya Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh keluarga ini, dan Tuhan yang senantiasa memelihara yang sempurna bagi keluarga ini Bapak. Terima kasih Bapak surga, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, yang hadir yang bersama-sama dengan kami. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerajaan Allah turun dan kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapak. Setiap tanggung jawab kami, setiap apa yang kami lakukan, setiap keputusan kami, bahkan setiap apa yang kami kerjakan di tengah kehidupan ini, bila kami belajar untuk kami memandang Tuhan, kami boleh belajar bahwa tanggung jawab kami bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun tidak mudah untuk kami boleh melanjutkan kehidupan hari ini ke depan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang senantiasa mengerti apa yang menjadi keperluan dan setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Biarlah pemeliharaan Allah yang ajaib itu menyertai seluruh jemaat yang ada Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal bersama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Bapak surga, biar berkat yang sama kami lepaskan buat setiap jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Yang sakit senantiasa Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan, dan Tuhan yang angkat setiap beban yang ada. Dan di dalam kesempatan minggu ke depan, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk doa untuk rencana Natal tanggal 15 Desember. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap persiapan kami, bahkan setiap pendanaan yang kami perlukan, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa mencukupkan setiap pendanaan yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat setiap program gereja yang ada, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Baik Komsel yang ada di KSB, Komsel yang ada di Lipo Cikarang, bahkan setiap program gereja yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang punya rencana untuk gereja ini, untuk kami terus bertumbuh berkembang, untuk kami menjadi berkat dimanapun gereja ini ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa dan negara kami pasca peralihan dari pemerintah yang lama kepada pemerintah yang baru.
Pagi hari ini kami sepakat berdoa, biarlah kerajaan Allah turun dan kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kalau Tuhan telah menyertai, telah memberkati pemerintah yang lama sepanjang 5 tahun Tuhan Yesus, kami percaya pemerintah yang baru akan melanjutkan lebih baik untuk ke depan Tuhan Yesus, dan pakai pemerintahan yang baru untuk membawa bangsa itu semakin maju, semakin adil. Dari setiap sila yang ada di Pancasila akan boleh diaplikasikan di atas setiap bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami serahkan untuk bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, untuk kerinduan kami untuk memiliki tempat gereja tersendiri, Bapak, kami serahkan pergumulan kami dalam tangan-Mu. Karena satu hal yang kami percaya, Bapak, gereja ini ada, itu bukan karena rencana kami. Gereja ini ada bukan karena kekuatan kami, tetapi karena rencana Tuhan. Gereja ini ada. Kami percaya Tuhan akan memberikan tempat sesuai dengan rencana Tuhan atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini, seperti Tuhan telah menyertai perjalanan kami dari rumah sampai tempat ini Tuhan. Demikian juga kalau kami sebentar lagi akan pulang, berkati perjalanan kami sampai rumah. Tuhan yang menyertai kami, bahwa setiap benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar, biarlah itu yang kami lakukan di tengah-tengah aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapak surga, dan sejahtera Allah melampaui yang melalui segala akal menyertai seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan kami siap untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari buka hatimu saudara, angkatlah tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus, bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Permuliakanlah Tuhan melalui hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh iman kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.